48. Adapun husnul khatimah itu, dan setengah daripada orang yang mukmin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada'i was salihin syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jamaah salat fardu maghrib dan majlis ta'lim fardu ain Masjid Agung Karimun rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian Syiarus Salikin daripada juzuk keempat halaman 48. Dan setengah daripada orang mukmin yang banyak siksanya, maka lama ia di dalam neraka, dan setengah daripada orang mukmin itu sedikit siksanya, maka sedikit ia berhenti di dalam neraka. Ungkapan ini penghujung daripada perbincangan sebelumnya, di mana di belakang membicarakan su'ul khatimah. Seburuk-buruk su'ul khatimah sudah kita bincang, mati di dalam kekufuran. Itu yang tertinggi. Tapi di bawahnya bertingkat-tingkat. Makna su'ul khatimah, mati di dalam iman, tetapi membawa dosa yang ianya belum sempat bertaubat daripadanya. Orang ni harus singgah di neraka setelah hari kiamat. Adapun selama di barzakh, dibukakan kepada orang ini satu lorong dari lorong neraka. Itu di dalam barzakh, kubur. Sebagaimana kepada orang-orang saleh, sebelum sampai kepada surga, dibukakan untuk orang-orang saleh selama ianya di dalam kuburnya satu taman dari taman surga, sehingga ianya mendapatkan kenikmatan yang mirip dengan apa yang ada di dalam surga. Nah, itu perbincangannya. Jadi bertingkat-tingkat, tuan-tuan, makna su'ul khatimah. Itu bahagian terakhir yang kita baca barusan. Ada orang yang makna su'ul khatimah, mati di dalam iman, di dalam kesolehan, di dalam ibadat, taat, tapi ada maksiat yang dahulu masa hidup di dunia. Lupa. Awalnya menunda-nunda, besoklah. Akhirnya keburu meninggal. Benda ni belum diselesaikan. Baik ini dosa yang berkaitan langsung kepada Allah maupun yang berkaitan dengan makhluk Allah. Tak sempat taubat. Contoh yang berkaitan langsung kepada Allah, ada solat yang belum diqadha. Puasa, zakat, haji bagi yang mampu.
dosa yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah, ada hutang yang belum sempat terbayar, ada janji yang belum sempat tertunai, dan seterusnya. Ada hak-hak orang di tangan kita, dan seterusnya. Keburu meninggal, ini akan mendapat siksa, baik di barzakhnya maupun di akhirat selepas kiamat. Adapun husnul khatimah, kita lanjut. Adapun husnul khatimah itu, maka yaitu orang yang mukmin yang ghalib di dalam hatinya kasih akan Allah Ta'ala, yang telah hilang di dalam hatinya itu kasih akan dunia dan segala syahwat dunia itu, sebab ia membanyakkan ibadat yang ikhlas dan membanyakkan aurat dan zikrullah, dan dengan demikian itu dimatikan akan dia oleh Allah Ta'ala, dan ingat ia akan Allah Ta'ala di dalam sakaratul maut itu, dan disudahi matinya itu dengan zikrullah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan, tingkatan husnul khatimah pun bertingkat-tingkat. Yang disebutnya ini tingkatan tertinggi. Seorang yang mengekali kesolehan dalam hidupnya, mengekali ibadat dalam hidupnya, mengekali zikrullah dengan hudurul qalbi dalam hidupnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa ada kesudahan perkataan itu la ilaha illallah, niscaya masuk ke dalam surga dengan tiada berhisap. Tak pakai ditanya, langsung saja. Di hadis Bukhari dan Muslim ini diceritakan dengan panjang lebar. Ada orang yang begitu masuk ke surga, ditanya oleh orang yang datang di belakangnya, Tuan dah lama sampai sini? Sudah, Pak. Kami baru sampai nih hari ini. Iya. Tuan lewat pintu mana tadi masuk ke surga ni? Tak tahu kami. Berapa lapis pertanyaan tadi Tuan masuk? Tak ada, tak tahu, tak ada pertanyaan. Siapa yang membawa Tuan tadi, membimbing Tuan masuk ke sini? Tak tahu. Tahu-tahu dah di dalam kami. Itu perkara itu banyak sekali di dalam Bukhari, di dalam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Banyak hadis yang seperti itu dengan berbagai tingkatan pangkat hadis. Ada yang berpangkat sahih, berpangkat mutawatir, berpangkat hasan, marfu', dhaif, dan seterusnya. Jadi ini semuanya husnul khatimah. Namun husnul khatimah bertingkat-tingkat. Di tingkat yang paling atas, itulah yang dimaksud dengan man kana akhiru kalamihi 'inda intihai ajaluhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ketika datang ajalnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Masuk surga tanpa prosesi. Tidak ada prosesi. Prosesi tahapan demi tahap. Ramai orang disitulah dia. Tapi sebahagian yang lain tidak ada proses. Tahu-tahu dah di dalam. Dan kerana inilah sungguh-sungguh menyuruh Allah Ta'ala dan Rasulnya dan segala masyayikh ahli sufi dan ahli tariqah itu akan muridnya dengan membanyakkan zikrullah dan membanyakkan aurat
Aurat jamak daripada wirid-wirid. Inilah yang membuat tuan-tuan sepakat seluruh masyayikh, para guru, para alim, para sufi, para mursyid, ahli tariqah mana pun dia yang bersambung ke Rasulullah, sama semua perintahnya. Ayo kita banyakkan zikir. Ayo kita latih diri kita berzikir, mengingat Allah, 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 Allah di ketika apa pun, di ketika mana pun, tengah berada di mana pun, di darat, di laut, di udara, di waktu sempit, di waktu lapang, sehingga hendak tidur pun, ingatan terakhir sebelum tertidur membawa kepada tertidur Allah, 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 Allah. Itu usaha yang disepakati seluruh masyayikh, seluruh guru-guru, seluruh ahli sufi, seluruh ahli tariqah, para mursyid disepakati itu. Itulah latihan yang paling mudah dicapai oleh semuanya orang. Semua. Makanya memperbanyak zikir itu perintah Rasulullah yang zahir. Berzikir kamu, zikir, banyakkan kamu zikir kamu, sehingga orang jahil menuduh kamu mura'i, orang yang riya, orang yang pamer. Di hadis yang lain Rasulullah ingatkan, berzikir kamu sehingga orang jahil menuduh kamu gila. Gila. Orang ni gila. Gila apa? Gila zikir. Tak apa-apa. Kalau gila zikir, tak apa-apa itu. Yang masalah gila apa? Gila harta, gila pangkat, gila apa lagi? Hah? Gila apa? Perempuan? Cari pasal orang tua ni. Ya, itu pun gila jugalah tu. Kalau gila-gila itu tuan-tuan merugikan. Kalau gila zikir tak merugikan itu. Dalilnya tak payah awak pergi jauh-jauh itu. Banyak sekali di dalam Al-Quran. Fazkurullaha zikran katsira. Sebut Allah itu dengan sebutan yang banyak. Tak payah jauh-jauh cari dalil itu. Sebut Allah, 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 Allah dengan sebutan yang banyak. Kalau Al-Quran mengatakan zikran katsira dengan sebutan yang banyak, 10 kali banyak tak itu? Hah? Banyak itu, lebih dari 3 banyak itu. 100 kali banyak tak? Banyak, itu dalilnya. 300 kali banyak tak? Itu juga dalilnya. 1000 kali banyak tak? Al-Quran itu dalilnya. 5000 kali banyak tak? Al-Quran itu dalilnya. Jadi orang yang membanyakkan zikirnya, dalilnya Al-Quran. Berlapis-lapis, berulang-ulang, berkali-kali. Tak payah cari dalil ke mana-mana itu. Ada tak orang mengajak awak berzikir, memperbanyak berzikir Allah, Allah, Allah? Ada? Jalankan saja itu. Dalilnya sudah ada banyak di dalam Al-Quran. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berzikir kamu, ingat kamu Allah. Fadhkurullaha, ingat kamu Allah. Allah, Allah, Allah. Waktu tegakmu, waktu dudukmu, waktu baringmu. Dan renungkanlah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Renungkanlah ini penciptaan Allah ini. Bukan main hebatnya ini penciptaan Allah ini. Kalau sampai ke situ, kualitas zikirnya bertambah tinggi.
Itu yang dimaksudkannya tadi. Dengan membanyakkan zikrullah ta'ala dan membanyakkan aurat. Apa itu aurat? Wirid-wirid. Kitab kita tu tuan-tuan, Syawariqul Anwar, itu adalah kitab wirid-wirid yang sudah diseleksi, yang sudah dipilih oleh tuan guru kita Abu Ya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Sudah dipilihnya, dia dipelajarinya bil ijazah, dengan ijazah dari gurunya, dari gurunya sampai ke Rasulullah dengan sanad. Jadi kalau Anda mengamalkan aurat dari situ, aurat Anda, wirid-wirid Anda dipastikan berijazah, bersanad. Sebagaimana di dalam Sunan Ahmad Ibnu Hanbal, besok orang yang mengamalkannya itu bergandeng tangan, dipegangnya tangan gurunya, gurunya memegang tangan gurunya, gurunya memegang tangan gurunya, gurunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana saja yang sanggup awak mengamalkannya, amalkanlah. Yang awak baca dari Syawariqul Anwar. Salah satu di antaranya Syawariqul Anwar. Ada tak di rumah Syawariqul Anwar? Ada? Kalau tak ada, beli, belanja online. Tulis saja di Google, di Shopee, tulis Syawariqul Anwar. Terjemah. Ada yang pakai terjemah? Tak ada. Belanja, beli, amalkanlah. Apapun yang dapat Anda amalkan di situ. Aurat, itu yang dimaksud. Jangan tak ada wirid. As-salikin, as-salikin orang yang berjalan menuju akhirat. Kita ni as-salikin, orang yang berjalan menuju akhirat. Menuju mana ni? Kita ni menuju mana? Menuju akhirat. Hanya ada yang lebih cepat sampai ke akhirat, ada yang agak lambat sikit, ada yang sama-sama. Ada yang sama-sama tak? Tapi semua kita ni sedang di perjalanan menuju akhirat. As-salikin bahasa Arab. As-salikin, tuan-tuan, jangan tak ada wirid, ya. Jangan tak ada wirid. Sepakat ahli sufi menyebutnya man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tak ada wiridnya, lepas sembahyang langsung lari, malam Jumaat tak ada beza dengan malam lain, tengah malam tak ada bangun, tak ada bacaan. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Apa itu? Ustaz Hutapia. Apa itu artinya itu? Siapa yang tak punya wirid, maka orang itu apa itu? Fahuwa kirdun. Siapa yang tak ada wiridnya, maka dia apa? Kirdun apa kirdun? Ustaz Abdul Qahar apa? Kera katanya. Kalau marah-marahlah pada dia. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tak ada wiridnya, kera. Kera? Apa kera? Lutung. Monyet. Monyet. Itu bahasa itu sudah di dunia sufi itu mulai dari zaman Abu Bakar sudah ada itu. Sudah berapa tahun Abu Bakar meninggal? Siapa yang tak ada wiridnya kera. Jadi orang yang tak suka wirid. Kenapa Ustaz disebut kera? Kenapa tak binatang yang lain? Karena kera itu suka pindah pekerjaan. Kalau tak percaya, piara kera lah biar nampak. Kera suka pindah pekerjaan. Lepas kerjakan ini, kerjakan yang lain. Lepas duduk sini kerja, dah pindah sana. Makan ini sikit, buang ambil yang lain. Makan lagi ini sikit, buang ambil lagi yang lain. Itu kerja kera.
cepat berpindah, tidak ada istiqamah, membanyakkan aurat, supaya mati ia di dalam zikrullah ta'ala. Dan dari kerana inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fawadhibu ala zikrillahi wa akhrij min qalbika hubbud dunya wa ahris ala fi'lil ma'asi jawarihika wa anil fikri qalbika wahtariz an musyahadatil ma'asi wa musyahadati ahliha juhdika. Artinya, maka kekali olehmu atas menyebut zikrullah. Kekali. Berzikir itu kekali. Bukan sekali saja 5.000, tapi satu malam ni saja, malam besok tak lagi. Bukan. Continue. Dan keluarkan olehmu daripada hatimu itu kasih akan dunia. Di sini kita dulu sekejap. Tuan-tuan, macam mana kita ni yang awam, yang tak banyak ilmu, yang tak banyak ibadat, macam mana kita mengeluarkan dunia dari dalam hati kita? Macam mana? Ada kiatnya. Ada kiatnya. Macam botol, apa namanya itu, galon air. Ketika hendak diisi ulang, diisi balik galon itu, tukang galon itu, pengusaha galon itu, tidak hanya dibersihkannya di luar, tapi dibersihkannya di dalam. Cara membersih di dalam macam mana itu? Masukkannya air, kocek-kocek saja. Dah. Apa dibikinnya? Ada alatnya yang masuk ke dalam, yang dipastikan alat itu bisa mengoceknya di dalam. Begitulah memaksimalkan usahanya, biar tak tertinggal di dalam karat, kotoran. Ini yang dimaksud musannif, pengarang. Al-Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Itu yang dia tuju. Kita harus bisa melihat itu. Membersihkan kalbu, caranya keluarkan dunia dari dalamnya. Macam mana cara mengeluarkan Pak Ustaz? Kita masih berada di dalam dunia. Al-Quran pun menyuruh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ambil dunia. Jawabannya, ambillah dunia sebanyak yang kau mampu mengambilnya. Tapi jangan bawa ke dalam. Cukuplah di tanganmu, di kakimu, di pundakmu, dalam rumahmu, di mana-manamu. Disitulah letakkan duniamu. Jangan masuk ke dalam. Apa itu maknanya Pak Ustadz? Jangan masuk ke dalam. Maknanya, Anda sendiri tahu. Sudah di luar sajakah dunia kita, atau masih ikut ke dalam? Jawabannya, waktu Anda salat, latihlah diri. Tidak ada yang kita perlukan. Tidak ada yang kita harapkan. Tidak ada yang kita inginkan. Tidak ada yang kita ingat, melainkan Allah sahaja. Dari situ berangkat. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Apa itu arti Allahu Akbar? Terjemahannya Allah Maha Besar. Tafsirannya di dalam kalbu, di dalam hati kita, tidak ada yang perlu diingat, tidak ada yang perlu difikirkan, tidak ada yang perlu ditakuti, dipatuhi, didengarkan, melainkan Allah saja. Kenapa?
Karena alam semesta ini punya Allah dan di dalam pengawasan Allah, dan ini alam semesta akan pergi kemana? Ke yang dikehendaki Allah. Kalau sudah disebut alam semesta, jangan ada yang tinggal lagi ya. Anak kita, bini kita, harta benda kita, bahkan kecerdasan yang tengah kita pakai sekarang ini, Allah punya. Kalau dicabutkannya ini sekejap nih sekarang ini, jadi apa gitu? Jadi down, jadi hang, jadi stroke. Tak ada, ingatan tak ada, tenaga tak ada, mata pun tak berkedip. Lalu dia punyalah yang tengah kita pakai ini sekarang. Dialah yang menyuruh kita, aqimus salata li dzikri. Dirikan kamu salat hanya mengingatku. Bukan mengingat yang lain, hanya mengingatku. Dah, tinggalkan yang lain. Inilah tangga pertama untuk mengeluarkan dunia dari dalam. Baru nanti, lepas salat nanti, insya Allah nurnya akan mengiringi kalbu kita. Mulailah nampak kita lah makanan yang ada di rumah, minuman yang ada di rumah, harta benda yang ada di tangan kita. Mulai nampak kita, ini bukan saya punya semua. Sebahagiannya ada orang punya di sini. Nah, ini orang ni sudah mulai lembut nih, sudah mulai berubah nih, tak terlalu kedekut lagi nih, tak terlalu apa namanya itu? Tak terlalu bedangkik. Tahu bedangkik? Tak tahu. Bahasa apa itu ya? Tahu bedangkik? Tahu. Bahasa apa itu? Di tangga yang kedua ini sudah mulai tidak terlalu mengepal ini orang. Baru nanti kalau ini dibiasakan, diteruskan, akan sampai dia kepada apa yang dikisahkan dalam kisah Ibrahim. Ibrahim, siapa punya ini? Unta yang berapa ribu? Itu malas menghitung itu. Sejauh mata memandang. 2.000 unta jantan. 3.000 unta betina. Di dalam Durratun Nasihin. 5.000 kibas. Ibrahim, siapa punya ini? Ternak yang banyak nih. Allah. Tapi untuk sementara dititipkan Allah pada saya. Jadi nampak orang macam saya punya lah. Padahal bukan saya punya. Allah. Ibrahim, boleh tak aku minta seekor? Aku perlu seekor. Boleh. Bahkan bukan seekor awak boleh. Semuanya pun boleh awak ambil. Dengan syarat tasbih dulu di depan saya. Engkau ni hamba Allah yang saleh atau hamba Allah yang taleh? Silakan bertasbih. Bertasbih. Orang tua ni di hadapan Ibrahim alaihi salam. Subbuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Tahu Nabi Ibrahim, oh ini bukan manusia. Ini tasbihnya ini bukan tasbih manusia, ini tasbih malaikat. Ambil semua. Ambil semua. Tidak, saya hanya perlu seekor. Silakan seberapa engkau mau ambil. Panjang lagi itu, masih ingat ya? Kita harus berlatih tuan-tuan. Meletakkan di luar kalbu, jangan bawa ke dalam kalbu selain Allah. Pelatihannya yang pertama, bersihkan dulu kalbu. Caranya ikut Nabi. Kata Nabi minimal 70 kali
istighfar. Minimal. Kalau bisa 100. Kalau bisa lebih lagi. Karena Nabi bercakapnya dengan qiyas. Aku 100 kali sehari beristighfar, kata Nabi. Itu sindir. Nabi tak berdosa. Kita yang berdosa 100 juga. Tambah lagi. Itu tahap pertama. Baru tahap yang kedua, isilah di dalam. Sambil dibersih, istighfar. Cara beristighfar sudah ingat ya. Ingati kaifiat 10 bagi yang sudah mengaji tariqat. Kaifiat 10. Masih ingat? Letakkan di hadapanmu semua dosamu. Ingatilah mulai awal dewasamu dahulu sampai ke hari ini. Banyak dosa tak? Dosa besar ada tak? Dosa kecil? Dosa yang berkaitan kepada Allah dan makhluk ada? Letakkan semua di dalam. Pejamkan matamu. Andai kata dibuka mahkamah hari ini, inilah yang harus ku tanggungkan balasannya ya Allah. Tolonglah ya Allah. Astaghfirullah. Hadirkan dosamu di depanmu. Memang begitu istighfar. Bukan astaghfirullah rabbal baraya. Ya, itu pun istighfar juga. Tapi jangan hanya merdu di lisan tak ada di dalam. Itu kosong. Merdu di lisan tapi hadir di dalam. Hudurul qalbi. Letakkan dosa kita awal dewasa sampai ke hari ini. Seolah-olah kita merengek di hadapan Allah. Ya Allah, umpama tak kau ampuni aku, inilah yang harus kujalani besok hukumannya. Karena engkau sudah menjanjikannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Aku harus berhadapan dengan ini besok ya Allah. Kecuali engkau mau mengampuni aku ya Allah. Tolonglah ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Itu kerja kita. Yang 100 kali itu begitu isinya tuan-tuan. 100 kali kata Nabi sehari semalam. Minimal. Kita jalankan itu. Kita jalankan itu. 2. Baru yang ketiga, mulakanlah menengok syariat. Mana yang katanya boleh makan, makan. Mana yang tak boleh, jangan lagi makan. Mana yang boleh pakai katanya pakai. Mana yang tak boleh, jangan lagi pakai. Mana yang boleh minum, minum. Mana yang tak boleh, jangan minum lagi. Itu syariat. Di mana itu? Fikih. Fikih. Jadi orang sufi tak boleh jauh-jauh dari fikih. Kalau ada cakap di luar sana, itu pelajaran fikih, kulit-kulitnya. Kami sudah pelajaran ma'rifat, isinya. Kulit tak perlu sangat, isi langsung. Ini cakap ini tak pas ini. Tersilap ini cakap ini. Sentiasa patokan zahir kita fikih. Fikih. Patokan batin kita ma'rifat. Ilmu ma'rifat. Jangan hanya zahir saja sembahyang, jangan. Batinnya harus sembahyang. Dan peliharakan olehmu daripada berbuat maksiat akan segala anggotamu. Dan peliharakan olehmu daripada memikirkan di dalam maksiat itu hatimu. Dan peliharakan olehmu matamu daripada melihat akan segala maksiat itu. Daripada melihat akan segala orang yang berbuat maksiat itu. Sekuasa-kuasamu. Sekuasa-kuasa, semampu-mampu kita. Itulah hebatnya orang beriman. Orang bermakrifat, mereka kalau disuruh pun hidup tinggal bertempat tinggal di lingkaran yang maksiat dan kufur, tidak bermasalah dia. Tidak masalah. Karena dia untuk mengubah itu pun semampunya. Kemampuan kita ini dibikin Allah tak sama.
Ada yang power besar, engkau dituntut dari besarnya kemampuanmu untuk mengubah maksiat kepada taat. Ada orang yang kemampuannya dikasih Allah kecil je, tak begitu didengar orang dia. Dah apa-apa. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dulu dirimu, baru keluargamu, baru kalau mampu lagi yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar dari neraka. Jangan terbalik-balik. Jangan terbalik-balik. Awak pergi dakwahi orang untuk masuk surga, tapi anak bini awak tak awak dakwahi. Terbalik awak tu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu, baru keluarga dekatmu, baru lebih besar kalau mampu lagi, lebih besar lagi kalau mampu dari neraka. Luas maknanya itu tuan-tuan. Masuk juga itu di dalam jenjang hukum Allah. Tunaikan yang lebih besar perintah Allah kepadamu, baru kepada perintah yang kecil-kecil. Jangan terbalik-balik. Yang perintah Allah sunat, awak dulukan. Yang perintah wajib, awak belakangkan. Itu melanggar kaidah itu. Melanggar kaidah. Menyekolahkan anak daripada SD sampai SMA, kalau bahasa sekarang SMA, karena di usia SMA itu kalau diajari anak sudah pandai dia menunaikan fardu kifayah, fardu ainnya sudah. Jadi kita sebut menyekolahkan anak dari SD sampai SMA itu kewajiban orang tuanya. Kalau sudah kuliah S1, S2, S3 bukan kewajiban, sunat. Tapi ada banyak orang tak faham, dia menghabiskan seluruh energinya, seluruh waktunya, sehingga tinggal ibadatnya untuk membela sekolah anaknya yang S1 dan S2 dan S3. Orang ini terbalik-balik. Terbalik-balik. Kalau bukan maknanya jangan sekolahkan anak awak S1, S2, S3, itu gagal faham awak itu. Jangan terganggu ibadatmu lantaran mencari nafkah, mengurusi anak ini kalau sudah tamat usia aliyah atau SMA. Karena itu sudah sunat, ibadatmu tetap wajib. Dahulukan yang wajib, nombor 2kan yang sunat. Bukan jangan sekolahkan anakmu, awak gagal faham itu. Nanti lain pula cerita awak di luar sana. Kemudian, dan lazimkan, mana tadi? Sekuasa-kuasamu. Dan lazimkan sekalian yang demikian itu selama hidupmu. Artinya tuan-tuan, inilah gaya hidup kita. Inilah gaya hidup kita. Memulai dari istighfar, mengaku salah di hadapan Allah, mengekalkan zikrullah, menghidupkan hati sentiasa tiap hari, tiap malam, tiap detik mengingat Allah, Allah, Allah. Karena kalau hidup itu di dalam Allah, 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 diajak kawan mencuri kambing tetangga, mau tak itu? Ayo kita curi kambing dia itu. Tapi di dalam ada Allah, 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 mau tak berangkat? Tak mau itu, tabrakan itu. 2, istighfar, kekali zikrullah, kemudian biasakan hidup di atas konsep fikih, mana yang utama lebih utama suruh itu utama kerjakan. Ringan suruhnya ringan kerjakan. Kuat suruhnya kuat kerjakan.
Yang paling kuat suruhnya setelah anak dewasa, apa diajarkan kepada anak itu? Hak Allah. Apa itu hak Allah? Sifat 20. Tak kisah mau di sekolah, bangku sekolah, mau di mana, silahkan. Itu urusan Anda. Tapi harus perkenalkan hak-hak Allah kepada anak. Sifat 20. Siapa itu Allah? Allah itu apa tugasnya? Apa jabatannya? Di mana dia? Sifat 20. Selepas itu barulah habis fardu kifayah, fardu ain, baru pergi kepada fardu kifayah. Jangan terbalik-balik. Di situ di lapangan itu banyak manusia terbalik-balik di situ. Budak kecil-kecil lagi sudah bertungkus lumus diajar di situ manasik haji. Masya Allah. Manasik haji budak-budak baru tumbuh. Manasik solat. Pertandingan salat, seleksi salat, bacaan salat, haji pula. Nombor apa haji dari rukun Islam? Terbalik-balik awak ini. Bukan di sini, di tempat lain. Menyanyah ini awak ini. Itu pun kalau dah besar budak itu besok, belum tentu wajib haji itu. Belum tentu. Kalau tak cukup syarat, tak wajib haji dia. Man istata'a ilaihi sabila. Harus cukup hartanya, sehatnya, dan izin daripada negara untuk memberangkatkan dia. Barulah datang wajib. Kalau solat, muru awladakum bis salah in sab'a sanah. Suruh kamu anak kamu ni sembahyang kalau sudah umur 7 tahun. Wadribu in 10 sanah. Pukul kamu ini kalau tak mau sembahyang di umur 10 tahun. Wafarriqu min buyutikum. Usir dari rumahmu anakmu ini kalau tak mau salat di umur dapat mencari makan sendiri, dapat mencari nafkah sendiri. Umur berapa itu? Kira-kira sudah mampu cari nafkah sendiri umur berapa? 22? 22. Jangan di rumah kita. Artinya bukan langsung usir begitu. Itu platform, itu rel, itu gambar. Gambarnya begitu. Lembut, ajar, lembut. Kalau tak mau keras, naikkan keras. Habis. Ya. Tanggung. Baik. Tinggal mana tadi? Sekuasa-kuasamu. Dan lazimkan sekalian yang demikian itu selama hidupmu hingga matimu. Dan jangan sekali-kali engkau tinggalkan yang demikian itu. Karena mati itu tiada ketahuan datangnya. Dan barangkali datang ia pada ketika itulah. Maka mati engkau di dalam kebajikan. Itulah terakhir. Lazimkan itu, kata musannif pengarang. Beginilah gaya hidup kita tuan-tuan. Karena mati itu tak tahu bila datangnya. Tapi kalau ini gaya hidup kita, andai kata datang mati itu secara mendadak pun kepada kita, maka kita dalam itu. Andai kata tak pakai muqaddimah pun datangnya ke kita. Ada tak kawan-kawan kita yang tak pakai muqaddimah datangnya mati? Ada, banyak. Tak pakai muqaddimah, keluk, dah. Berangkat dia. Sahabat saya masih ingat lagi Imam Masjid Agung Imam Masjid Agung apa namanya itu? Bengkulu. Syekh Ad-Doktor Fuad Muzakkar Al-Hafiz ketika berkhutbah
Khutbah pertama selesai, kan sebelum khutbah kedua duduk dulu. Wajib itu, duduk itu bukan sunat. Kalau dalam khutbah Jumat itu wajib. Khutbah kedua, sebelum khutbah kedua duduk dulu kejap. Duduklah dia. Habis. Tidak ada pakai bangkit lagi. Tidak pakai jatuh, tidak pakai apa. Dah duduk, habis. Subhanallah. Memang di dalam Sahih Bukhari disebut salah satu alamat kiamat banyaknya kematian secara mendadak, baik mati husnul khatimah maupun su'ul khatimah, sama-sama banyak yang dimatikan secara mendadak. Itu salah satu tanda kiamat ya. Andai kata dipanggil Allah kita tanpa muqaddimah, walhal kita sehari-hari kita di dalam 3. Kekalkan istighfar, karena Nabi menyuruh kita beristighfar, sedang Nabi tak ada dosa, kita banyak dosa. Kemudian hidupkan zikrullah di dalam hati, karena zikrullah itu jaminan. Barang siapa menyebut 1 kali la ilaha illallah dengan hadir hati, sebutan yang 1 kali itu di dalam Bukhari dan Muslim akan dibayar Allah besok dengan pahala yang lebih mahal harganya daripada dunia serta seluruh isinya. 1 kali ucap. Jadi orang yang paling kaya besok di akhirat, orang yang paling banyak berzikrullah, mengingat Allah, itu paling kaya. Berarti untuk meraih kekayaan di akhirat, semuanya ini bisa. Bisa semua. Kaya apa miskin? Miskin Pak. Bisa. Kaya apa miskin? Kaya Pak. Bisa juga. Pejabat atau rakyat biasa? Pejabat Pak. Bisa. Karena zikrullah tidak memerlukan fisik. Di dalam saja bisa. Tapi tak juga mau ambil, ya to you lah. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim ya azim ya ghafur ya wadud. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وصلى الله وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله